Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Patulini dari kelas 11 TKJ Sinta Industri. Kali ini saya akan membahas materi bab 6, yaitu Basic Configuration. Di sini juga ada 6 materi yang saya akan bahas. Yang pertama yaitu konfigurasi hostname, kedua konfigurasi IP address, ketiga trick about CLI, keempat IP service, kelima router OS, login management, user, dan yang terakhir yaitu group. Nah, oke, langsung saja lanjut ke materi yang pertama. Pada basic configuration ini kita akan melakukan konfigurasi seperti hostname, IP address. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengerjakan di Pinet Lab. Nah, Pinet Lab itu sendiri satu environment ya. Nanti teman-teman bisa dikondisikan di sini. Kita akan mengkonfigurasi mikrotik. Cara menambahkan mikrotiknya, teman-teman klik kanan, mau pilih node, langsung pilih mikrotik router OS. Nah, di sini saya ininya mikrotik router OS. Teman-teman yang image ini bisa diubah. Nah, saya sudah di 7.20.7. Nah, lalu teman-teman untuk camera optionnya dikosongkan saja, dihapus. Bentar. Kita hapus aja. Nah, lalu kita save. Nah, untuk saat ini belum diaktifkan. Nah, untuk mengaktifkannya, teman-teman harus menambahkan dulu cloud ya. Lalu kita akan memindahkan dulu ini ke sini. Lalu klik kanan lagi, pilih network. Lalu namanya itu bisa diganti oleh teman-teman. Semisal saya ISF ya teman-teman. Nah, untuk type-nya yaitu manajemen cloud now. Bisa juga dengan cloud NAT ya teman-teman. Jadi manajemen cloud now itu dapat IP privat range 19. Nah, kalau cloud NAT itu dapat IP privat range 10.xxx ya teman-teman. Lalu kita save saja. Nah, kita pindahkan, samakan. Nah, untuk itu lalu kita sambungkan ke mikrotik. Lalu teman-teman di sini save. Ini udah dihubungkan dengan mikrotik, enter 1 ya, save udah. Lalu klik 2 pada mikrotiknya di sini. Nah, kita startkan dulu teman-teman. Nah, sini sudah teman-teman. Ini agak lagi. Sini prosesnya agak sedikit panjang. Oke teman-teman, jadi teman-teman di sini ingin melihat IP-nya, yaitu apakah perangkat ini sudah dapat IP-nya. Teman-teman bisa menggunakan perintah IP address print. Nah, di sini saya sudah muncul si IP-nya ya teman-teman nih. Ini dia D ya, 10.149/24 teman-teman. Lalu setelah itu jika ingin ini teman-teman langsung buka. Nah, lalu teman-teman buka aplikasi Winbox ya teman-teman. Kita ganti identity atau hostname atau pengenal ya. Cara menggantinya dengan cara GUI sistem, lalu cari identity, lalu kita ganti ya teman-teman. Nah, jadi kita ganti menggunakan RB atau routerbot, lalu play. Oke. Ini secara GUI ya teman-teman. Nah, kalau secara CLI
Itu seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu kita new terminal, lalu kita ini udah ya di admin nih. Nah, di sini kita bisa ketikkan sistem sistem teman-teman. Nah, untuk melihat hasil yang kita melalui CLI itu bisa ketikkan sistem identity print, lalu enter. Nah, jadi namenya itu RB ya teman-teman, atau routerboard. Teman-teman juga bisa sistem enter, langsung enter, terus ini satu-satu ya, secara satu-satu. Nah, langsung muncul. Nah, untuk cara kembaliinnya kita tinggal pakai slash saja. Sekarang kita akan mengganti namanya sistem identity set name, sama dengan namanya itu RB strip Anggia, lalu enter. Nah, di sini si hostname-nya sudah diganti menjadi routerboard Anggi. Lalu kita periksa lagi sistem identity print. Nah, jadi ini hostname-nya sudah ganti ya, routerboard Anggi. Nah, mungkin itu untuk pembahasan konfigurasi hostname ya. Lanjut kita ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi IP address. Nah, di sini itu IP address itu belajar atau sebuah identitas pada mikrotik pada lainnya. Di sini kita akan mengkonfigurasi sini IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet. Untuk setting IP address itu digunakan CLI. Kita akan memilih IP address pada routerboard. Nah, di sini adalah perintah-perintah untuk membuat di menu CLI membuat IP address. Nah, kita coba. Nah, kita coba ya cek
Nah, lalu setelah itu kita ke IP, langsung kita klik IP, langsung kita klik address edit ya gitu. Interface non hartil coba tapi kok ada tuh muncul hah tuh tinggal diperbesar. Untuk menambahkan klik new. Untuk addressnya kita ketikkan untuk ethernya kita ganti dulu jadi ether, lalu kita play, lalu oke. Nah, di sini sudah ada ya IP addressnya. Lalu kita masuk lagi ke VNet, interface. Nah, di sini kita sudah memiliki 4 interface ya teman-teman. Lalu nah, ini ya teman-teman. Lalu interface-nya teman-teman bebas. Nah, kita slash dulu, lalu kita enter. Nah, di sini kita akan melihat dulu IP address-nya. Nah, di sini kan ada 2 ya teman-teman. Nah, untuk di VNet Lab-nya yang baru kita buat itu kita udah address 9 address 10 ya teman-teman. Setelah itu kita akan menambahkan IP address, kita kopikan saja, add address sama dengan 192.168.22. Ini hanya contoh ya. Lalu untuk interface-nya menggunakan ether 1.
mencoba nah ya kira iya mungkin nah file interface berarti itu lain interface itu meren coba 11 bisa mah bisa kudu 11 kan di dia tengok emang pertama pun salah nah 11 no orang mah 2 tiluan jadi enak oke 8 7 8 10 terusnya terus sama cuma 11 nyakeun bae lah so bisa we. Nah untuk cara melihat si IP-nya kita IP print ya teman-teman. Oh alah. Langsung saja. Nah, ini IP address-nya sudah masuk semua. Ini cara menambahkan IP address melalui CLI ataupun GUI ya di Mikrotik ini. Di sini juga kita akan menambahkan ya. Kita akan mencoba menghapus IP address ya. Cara menghapus IP address di sini, lalu kita ketikkan remove number. Nah di sini ada nomor. Kita akan menghapus yang 2 ya. Dalam milih tilunya ngehapus nu mana? Nu tilu ieu. Nu kieu. anu teu dipake we anu menangnya mana bebas we mana. Oh, 2 ya. Kita hapus ya ini nih. Bentar, lalu kita akan coba ya print enter. Nah, di sini jadi 2 ya, udah hilang ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan cara untuk mendisable atau mematikan IP address atau menyalakan ya, atau kita masuk lagi ke Winbox. Lalu kita ketikkan saja password ke dalam nah cara mematikan atau cara mendisable kita akan dengan cara nah kita yang ini klik ya. Di sini ada disable, ada enable. Untuk di sini kita ketikkan disable number set. Lalu kita coba print. Nah, untuk di sini informasinya yang ini ini tidak aktif ya. Nah, di sini kalau sudah X berarti itu udah tidak nyambung, mati. Lalu kita akan menyalakan kembali. Kita ketikkan lagi enable number 2.
lalu enter, lalu kita print lagi. Sorry teman-teman, satu, lalu kita print. Nah, di sini sudah nyala lagi ya teman-teman. Kita di sini saya karena menggunakan mikrotik yang baru, jadi di sini kita remove. Kalau menggunakan mikrotik yang dulu, kita dengan klik kanan lalu pencet remove. Nah, selanjutnya kita akan memodifikasi si IP address-nya. Nah, untuk ininya kita akan modifikasi, kita ingin di sini kita bisa mengetikkan, yaitu ada dua, yaitu ada edit, ada juga set. Set. Kita akan menggunakan yang set saja. Lalu tab. Nah, lalu kita buat address 10.12. Jadi 13.2 24. Lalu kita enter. Lalu kita akan coba print. Nah, di sini sorry teman-teman. Di sini kita akan mengganti aja satu, lalu kita print. Nah, di sini si IP address-nya sudah terganti. Nah, itu untuk konfigurasi. Nah, itu untuk Winbox PHLI. Nah, ini untuk konfigurasi IP address. Nah, oke, kita lanjut saja materi selanjutnya, yaitu trick about CLI. Nah, di sini kita akan mempelajari trik apa saja ya. Nah, lalu kita masuk saja dulu ke Winbox. Kita masuk ke sebuah sistem, lalu identity. Cara untuk kembali lagi ke mode root seperti ini, kita ketika menggantikan garis miring atau slash enter. Kita ada contoh juga, sistem identity print. Nah, kita bisa menggunakan titik kedua lalu enter. Itu bisa kembali ke menu sebelumnya. Itu adalah salah satu trik
Misalnya nah, di sini ada sebuah contoh ya. Komennya itu terlalu panjang. Nah, kan kita kan interface itu kan terlalu panjang. Kita harus ketik satu-satu. Kita bisa menggunakan tab pada keyboard. Nah, sini langsung ke isi ya. Nah, kalau kita ingin mengetikkan sistem, kita ngetikkan sistem kita dengan sistem tab. Nah, sini atau ident. Nah, untuk masuk ke trik yang ketiga itu di sini ada tanda tanya untuk menampilkan bantuan komen disertai keterangan. Jadi kita akan contohkan sistem itu ada menu apa saja. Jadi di sini kalau masuk ke menu CLI ada menu-menunya. Kalau di sini kita tidak tahu, kita masuk ke sistem, lalu kita ketikkan yang itu bisa. Salah nulis meren. Nah, mungkin itu untuk materi yang ketiga ya teman-teman. Saja ke materi selanjutnya yaitu IP service. Di sini untuk IP service itu adalah merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Nah, oke, langsung saja. Nah, di sini kita bisa juga ya sistem, lalu kita ke bagian IP, lalu ke service. Nah, ini adalah IP service yang digunakan untuk meremote IP kita. Ini. Untuk IP service juga bisa membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut ya. Jadi teman-teman ingin aman ya IP service-nya itu dengan mematikan jangan di deport ya. Nah, oke. Dengan cara mengganti portnya supaya orang lain tidak tahu, supaya tidak mudah dihack juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah link. Disable semua service kecuali SSH dan Winbox. Nah, lalu kita akan merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Lalu kita akan login kembali ke router menggunakan default port ya. Lalu kita akan juga login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Nah, itu kita akan disable semua service kecuali SSH dan Winbox ya. Lalu kita akan
membuka IP service yang tadi ya. Kita akan mendisable. Kita bisa klik ini. Kita bisa klik disable-nya. Nah, kalau udah ada tanda XI-nya itu udah dimatiin ya teman-teman. Lalu kita akan merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SSH jangan ya teman-teman, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lalu teman-teman jika ini kita expand lagi, disablekan lagi ya yang Winbox sama SSH, jangan ya teman-teman. Lalu kita akan nah, sini kita sudah matiin ya teman-teman. Lalu kita akan merubah port SSH yang menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Nah, SSH ini kita akan Nah, cara mengganti portnya itu klik dua kali ya teman-teman. Kita akan mengganti jadi 9022. Lalu kita apply. Oke, ya teman-teman. Nah, di sini juga sudah. Lalu kita Winbox-nya akan diganti menggunakan 3000 ya teman-teman. Nah, lalu kita ganti jadi 3000. Apply, langsung oke. Nah, lalu di sini sudah ya, sudah diganti yang SSH sama Winbox. Lalu kita akan ini command prompt. Nah, lalu command prompt ini tidak bisa untuk meremote ya teman-teman. Setelah itu di sini untuk ininya sorry ya teman-teman, ini address ya. Nah, di sini saya menggunakan kita coba ya teman-teman, telnet. Nah, ini kita masukkan IP address yang tidak dipakai ya, tapi kita udah buat. Coba kita ke coba kita mau lihat IP address yang tidak terpakai yang tadi. Nah, yang nih 192.168 2
22.1 slash 32. Nah, di sini tidak bisa ya karena kita sudah mematikannya. Nah, mungkin itu saja ya untuk materi basic konfigurasi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang enak di kelas teman-teman. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.